kita sekarang masak daging sop babi, tulang babi bening dengan rasa jahe. Ini dengan rasa jahe. Sudah ya, sop tulang babi bening dengan rasa jahe. Kita lihat dulu bumbu-bumbunya. Ini jahe yang sudah kita blender halus. Memang ini harus kita banyakkan jahenya. Namanya juga sop bening rasa jahe, sop bening tulang babi. Ini kayu manis. Ini kita buat nanti cabai rawit sedikit. Ini bawang merah. Ini bawang putih. Ini daun sop. Dan ini makaroni. Selain itu, sop bening tulang babi ini dibarengi dengan sayur-sayuran supaya nanti nikmat rasanya ketika makan sop, bukan semata-mata sop saja, tapi ada sayur-sayuran yang mendampingi. Sini ada wortel yang sudah kita rajang-rajang, ini kol, dan ini kentang. Ini saja sayurnya cukup, karena ini merupakan dominasinya hanya sop kaki babi ini, tulang babi. Ini cabai merah. Nah, cara masaknya demikian. Ini kita sudah tadi masukkan air ke dalam wadah 1,5 liter. Kita masukkan tulang babinya. Ini tulang, ini air yang mendidih. Tulang babinya kita masukkan. Ya, demikian. Kita banyakkan aja, ini sekitar 6 on tadi. Udah. Kemudian setelah kita masukkan, ini kita masukkan bawang merah. Bawang merah itu boleh setengah sendok makan tuh. Sendok makan. Terus bawang putih juga setengah sendok makan. Nah, sedikit lagi biar setengah. Nah, sudah itu kemudian kita boleh masukkan jahenya langsung supaya dia meresap. Nah, ini jahenya 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan. Nah, itu namanya rasa jahe. Ya, sampai habis di 4 sendok makan. Habiskan semua rasa jahe. Namanya sop tulang babi rasa jahe. Nah, kemudian kita masukkan langsung kayu manis. Nah, ini kulit kayu manis ya, ini masukkan biar dia sembari meresapnya daging tadi masak, semua bumbu sudah meresap ke dalam. Nah, kemudian kita masukkan garam. Ini garam halus. Ini garam halus kita masukkan setengah sendok makan. Nah, sedikit lagi, tambah lagi, cukup. Ini cukup ya, cukup. Kemudian untuk supaya ini langsung saja kita masukkan cabai, supaya nanti pada saat bersamaan dengan masaknya daging sudah meresap semua bumbu-bumbunya ke dalam daging babi tadi ya, ke dalam tulang babi yang kita rebus. Nah, ini kita biarkan dulu, kita tutup sampai dia mendidih benar. Nah, sementara kita tutup, kita menunggu dulu jadwalnya sampai mendidih benar, sungguh-sungguh mendidih. Kita tunggu aja. Namanya ini sop tulang babi rasa jahe. Ini sop tulang babi rasa jahe. Ini sampai kita biarkan aja dulu sampai dia betul-betul mendidih. Nah, demikian dulu untuk sementara waktu menunggu mendidih.
Nanti kita lanjutkan dengan apa lagi selanjutnya, bumbu-bumbu maupun sayur yang kita masukkan. Ini kita buka, udah mendidih benar mendidih. Kita masukkan ini ke dalamnya ini. Sekarang kita masukkan ke dalamnya itu tomat, satu potong aja, satu buah dipotong-potong. Ini tomat. Kemudian ini daun bawang ini potongnya ya panjang-panjang begini, dia dipecah, udah dipecah ini. Masukkan daun bawang ya, daun bawang. Nah, secukupnya. Masukkan daun bawang. Kemudian setelah masuk daun bawang, ini kita masukkan sedikit gula putih ya. Gula putih itu nanti dia menambah kuahnya itu agak lemak karena ada garam, ada gula di gula putih. Masukkan. Nah, ya cukup gula putih. Kemudian setelah kita masukkan gula putih, baru kita masukkan ini wortelnya, karena wortelnya harus terlebih dahulu dimasak, dia agak susah lunak. Ini wortel, masukkan wortelnya. Nah, wortelnya kita masukkan. Ya cukup. Kita tutup kembali menunggu wortelnya lunak. Tutup kembali. Nanti kira-kira kurang lebih 10 menit wortelnya lunak, baru nanti kita masukkan nanti ini kentangnya. Ini kentang kita masukkan. Ini kentangnya sengaja saya potong banyak, tetapi tidak semua kita harus masukkan. Ini kentang untuk di stok nanti di dalam freezer. Sayur ini juga untuk stok dalam freezer untuk memasak selanjutnya nanti. Karena saya selanjutnya rencana ada memasak sop kepala ikan kakap. Nah, itu ada selanjutnya. Ini kepala ikan. Ini ikan kakapnya sudah saya siapkan, ini kepalanya nih. Ini untuk sop ikan kakap. Tapi sesi yang pertama sop tulang kaki babi dulu, rasa jahe. Nah, ini sepertinya wortelnya sudah bisa dicampur. Ini kita kasih kecil sedikit airnya, apinya kasih kecil sedikit, jangan lagi terlalu mendidih. Baru kita masukkan kentang yang sudah dipotong sedemikian besar, nanti supaya enak nanti mengunyahnya nih. Jangan kecil kali. Jadi kita masukkan kentangnya. Kentang kita masukkan ya. Ini kentang sudah kita masukkan. Nah, ini kentang cukup. Nah, kita tutup kembali dengan api yang cukup sedang aja. Ini apinya sedang aja nih. Ini apinya sedang. Nah, sedang aja. Ini apinya sedang aja apinya. Nah, supaya dia memasak itu. Nah, kentang dan wortel itu susah dia itu lunak. Setelah nanti kentang dan wortelnya udah agak lunak, nanti kita masukkan ini sayur buncis. Ini sayur buncis sedikit-sedikit aja.
Habis sayur buncis nanti bersamaan dengan ini ada sayur kol yang sudah dirajang-rajang sedikit-sedikit aja. Nah, karena sebagian ini akan saya buat lagi untuk sop kepala ikan kakap nanti. Ini kita biarkan sementara untuk melunakkan kentang dan wortelnya. Ini pun sudah enak sekali rasanya. Dia tanpa dibaringin dengan bumbu penyedap. Jadi ini alami, dapat dimakan, diminum kuahnya nanti, ya. Itu alami tanpa bumbu penyedap. Tapi dia sudah lemak. Tadi kena kita masukkan garam, kita masukkan gula, itu bawang merah. Tadi itu sudah merupakan satu bumbu yang membuat lemak nanti. Nah, membuat lemak enak, cita rasanya enak itu bawang merah itu, dia membuat lemak makanannya. Apalagi tadi daging babi tulangnya itu kita sengaja pilih tulang yang mudah babinya sebanyak 6 on. Ya. Airnya 1,5 liter. Tadi sudah kita tahu bagaimana cara memasukkan semua bumbu-bumbunya. Direbus dulu babinya dengan air yang sudah mendidih, terus masukkan bumbu-bumbunya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ini kan sudah mulai mendidih kembali ya airnya, sudah mulai mendidih kembali. Ini sepertinya kalau kita lihat ini kentangnya sama wortelnya sudah bisa lunak, ini sudah mulai lunak nih ya. Tapi kita biarkan sebentar aja. Ini daging babinya pun sudah mulai masak. Nah, sesungguhnya bisa saja ini merupakan masakan biasa, tetapi ada cara yang bagaimana supaya dia itu babinya itu dagingnya itu tulangnya itu enak dimakan. Dia terlebih dahulu harus direbus dulu airnya, direbus dengan air putih. Rebus air sudah mendidih, baru masukkan tulang, baru masukkan bumbunya itu terlebih dahulu. Bumbunya tadi sudah kita masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, namanya ini sop daging tulang babi rasa jahe. Jahenya sudah masuk, semua sudah masuk, sayurnya sudah masuk. Nah, ini dia. Ini sudah cukup enak sekali nanti ini kalau sudah masak kita makan. Tapi kita biarkan dulu sementara supaya benar-benar dulu kentang sama wortelnya itu lunak. Nah, buka, ini sudah lunak kentangnya. Kentangnya sama wortelnya sudah lunak, sudah cukup lunak. Selanjutnya kita masukkan ini asam potong. Asam potong cukup 2 aja. Nah, masukkan asam potong. Ini daun salam. Daun salam ini menetralisir kolesterol, lemak-lemak nanti. Di daun salam banyak aja nggak masalah. Ini termasuk obat herbal, bagus itu untuk diminum. Daun salam ini airnya pun bagus. Dah, kita biarkan begini. Baru kita masukkan ini. Ini kita masukkan sayur kol yang sudah diiris-iris rajang-rajang. Nih sayur kol. Nah, masukkan sayur kol secukupnya aja. Nah, bersamaan dengan sayur buncis nih, cukupnya aja nih. Wah enak sekali nih dah. Sayur buncisnya ini sisakan untuk besok masak kepala ikan yang di sop. Udah. Kemudian setelah ini kita masukkan makaroni. Ini makaroninya sedikit aja. Nah, supaya ada kombinasinya nanti di sopnya. Cukup makaroninya. Nah, ini sepertinya sudah selesai. Nanti kalau dia sudah mendidih, sudah masak sayur buncisnya sama sayur kolnya, baru nanti kita angkat, baru kita masukkan
daun bawang sama dengan ini kita sudah siapkan ini bawang goreng. Ini bawang goreng kita masukkan bumbu di atas saja untuk supaya itu sepertinya kelihatannya enak sekali. Ini udah mau masak nih, ini udah mau masak nih. Sebentar aja kita tutup kembali supaya masak sayur kol sama buncisnya. Udah, ini sudah, ini dia. Nah, kita lanjut dulu. Ini sudah masak, udah enak sekali. Kita lihat tuh, bumbunya pun sudah merata, kemudian kuahnya pun sudah benar-benar enak kelihatannya. Ini dia, kita angkat untuk dihidangkan. Ini kita angkat untuk dihidangkan. Nah, ini ada sayur hijaunya, buncis. Nah, cukup. Kemudian kita angkat dulu, dihidangkan. Kita masukkan ini daun bawang. Nah, kemudian setelah daun bawang itu tadi kita masukkan lagi di situ. Dia ini bawang goreng nih. Udah cukup. Sepertinya ini nikmat kali nih, karena di situ ada rasa sedikit asin, asam, dan kita letakkan lagi gula yang sifatnya untuk supaya cita rasanya lebih lemak. Ini dia. Wah.